Selamat datang di podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Hai, halo, apa kabar? Waktunya kamu simak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now Too, dan Generation Gender. Nah, kita sudah masuk di episode kedua kali ini yang akan ngobrolin tema peran orang muda dalam pencegahan perkawinan anak, tentunya bersama saya Deborah Tania. Nah, kita berbicara tentang perkawinan anak ini. Ternyata perkawinan anak merupakan salah satu bentuk perampasan hak dasar anak loh. Masyarakat yang termasuk di dalamnya orang muda harus diberi pemahaman tentang dampak buruk dari perkawinan anak. Pelibatan kaum muda penting untuk mencegah perkawinan anak terus terjadi. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam hak dasar anak? Hak dasar anak ini meliputi hak hidup, perlindungan, partisipasi, serta hak untuk bertumbuh dan juga berkembang. Namun, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Bintang Darmawati, perkawinan anak juga ternyata menyalahi semua hak tersebut. Perkawinan bahkan termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, yang pada hakikatnya anak itu perlu dilindungi dan dipenuhi haknya supaya bisa tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu, masyarakat perlu dilibatkan, termasuk juga orang muda dalam hal ini. Orang muda yang merupakan generasi milenial harus turut berperan dalam mencegah kasus perkawinan anak agar perkawinan anak ini tidak semakin merajalela, khususnya di Indonesia. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai peran orang muda dalam pencegahan perkawinan anak bersama narasumber kita yang sudah terhubung secara daring. Kita mau sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Riki Ramdhani, selaku Field Officer Youth Empowerment Rutgers Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Riki. Halo, selamat pagi Mbak Deborah. Apa kabar di sana? Alhamdulillah kabar sehat. Sehat ya. Ini Mas Riki di mana sih posisinya? Sekarang sedang di Lombok Timur, tepatnya di Selong, di kota Selong. Oke, lagi tugas di Lombok Timur ya. Betul Baik. Nah, selanjutnya kita mau sekali. sapa juga ada Mbak Eka Septiana HA sebagai Ketua KPAD, Kelompok Perlindungan Anak Desa Kediri. Halo, selamat pagi Mbak Eka. Halo, selamat pagi Mbak Deborah. Gimana kabarnya nih Mbak Eka? Alhamdulillah luar biasa semangat. Luar biasa. Aku juga ikutan semangat nih di sini. Semangat dong. Mbak Harus Eka juga, semangat. betul. Mbak Eka juga lagi tugas di luar atau gimana nih? Ya lagi tugas di Mataram, Mbak. Lagi tugas di Mataram juga ya? Ya, ya. Lumayan berdekatan sama Mas Riki dong nih. Iya, 1,5 jam lah. Kalau dari Mataram Tuh, ke Lombok Timur. 1,5 jam itu via apa? Motor, mobil, sepeda? Main motor. Kali aja ya bisa bersepedahan 1,5 jam lumayan membakar kalori. Lumayan Oke, pingsan nyampe sana. istirahat dulu ya di tengah jalan. Oke, nah Mbak Eka dan juga Mas Riki, pertama-tama kita ngobrolin perkawinan anak nih. Kita mau tahu sebenarnya apa saja sih yang menjadi hak-hak dasar dari anak yang harusnya mereka dapatkan. Kita ke ya Mas Riki. ke mana? Oh, oke. Iya. Mas Baik, Riki. terima kasih banyak Mbak Deborah. Sebenarnya tadi sudah disebutkan di awal pembuka oleh Mbak Deborah bahwa hak anak sendiri dalam Undang-Undang Anak itu perlindungan anak ada hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak partisipasi seperti itu. Nah, jadi hak-hak dasarnya ada di pada kategori itu gitu. Jadi ketika hak-hak ini sebenarnya harus dimiliki oleh seorang anak dan bagaimanapun dalam bentuk apapun dan anak dalam keberagaman ataupun perbedaan pun misalnya disabilitas atau kekurangan dan sebagainya mereka itu tetap punya hak itu gitu itu sih Mbak Deborah. Mm-mm. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri, kategorinya sampai usia berapa sih, Mas Riki? Ya, untuk kategori anak itu mulai dari nol masih di dalam perut sampai usia 18 tahun itu dikategorikan
atau disebut sebagai anak. Oke, nah sekarang pertanyaan untuk Mas Riki lagi nih ya. Kalau dari Rutgers Indonesia nih, program apa sih yang dilakukan supaya orang muda ini bisa berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak? Ya, Rutgers sendiri salah satu programnya yang saya terlibat gitu ya sebagai Field Officer Youth Empowerment adalah Power to Youth. Power to Youth sendiri adalah memberikan kekuatan kepada orang muda untuk bisa bersuara dan ngeklaim atau meminta hak-haknya kepada pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga gitu. Nah, bagaimana sih mengorganisir masyarakat pada program ini agar tidak terjadinya perkawinan anak? Ada 4 jalur. Yang pertama melalui orang muda itu sendiri, memberikan kapasitas orang muda agar orang muda mempunyai agensi. Kemudian yang kedua adalah melibatkan atau bekerja sama atau berkolaborasi dengan CSO. CSO ini artiannya adalah maknanya yaitu lembaga swadaya masyarakat seperti misalnya Karang Taruna, Remaja Masjid, dan ECSO, CSO atau LSM yang ada di kabupaten yang memang mereka tuan rumahnya di kabupaten tersebut wilayah intervensi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah kita bekerja sama dengan aktor sosial. Aktor sosial di sini bisa orang tua, bisa guru, bisa juga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga stakeholder-stakeholder kunci yang ada di masyarakat setempat. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah jalurnya dengan melalui pemerintah. Nah, di sini tim Power to Youth bersama Rutgers juga bagaimana mengadvokasi pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir orang muda untuk memenuhi hak-haknya. Salah satu adalah hak atas tubuhnya agar tidak dinikahkan atau dipaksa untuk menikah seperti itu, Mbak Mm-mm, Deborah. mm-mm. Nah, tadi kan berbicara ada 4 jalur yang digunakan oleh Rutgers Indonesia guna mencegah yang namanya perkawinan anak. Dari keempat jalur tersebut, ada nggak sih yang paling sulit dipakai untuk agar supaya perkawinan anak ini bisa semakin berkurang atau bahkan kita hilangkan dari Indonesia? Terima kasih Mbak Deborah. Sebenarnya dari 4 jalur tersebut masing-masing punya kesulitan masing-masing ya, punya tantangan, kesulitan dan juga hambatan masing-masing. Kalau di orang mudanya sendiri, orang muda di Lombok Timur dan Lombok Tengah, eh, dua kabupaten itu adalah kabupaten intervensi untuk Nusa Tenggara Barat. Program Power to Youth di Lombok Tengah dan Lombok Timur, masing-masing kabupaten ada 4 desa, dan di mana masing-masing mempunyai tantangan masing-masing di antara 4 jalur itu. Nah, jalur yang pertama orang muda ini sebenarnya punya semangat, kemudian punya daya daya juang dan juga daya untuk mengusahakan hak-haknya. Kemudian juga jalur LSM atau CSO-nya ini juga lumayan bisa diajak berkolaborasi. Paling ada beberapa hambatan seperti misalnya ada egoisme masing-masing lembaga seperti itu. Kemudian juga untuk jalur sosial mungkin yang menjadi kendala ya, karena salah satu perkawinan anak di Lombok ini yang mendukung untuk terjadinya perkawinan anak adalah biasanya aktor sosial, Mm-mm. seperti misalnya kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat yang masih mungkin salah menginterpretasikan budaya yang disebut dengan budaya merari. Sebenarnya kan budaya merari itu pakem adatnya bukan seperti yang sekarang gitu. Sepertinya karena arus globalisasi, jadi penginterpretasian atau pemaknaannya itu berubah gitu. Kemudian yang keempat yaitu untuk aktor negara atau pemerintah. Nah, ini juga punya kesulitan masing-masing nih, yaitu misalnya bagaimana kita mewujudkan peraturan daerah perlindungan anak, kemudian juga peraturan desa, tingkat desa bagaimana punya perlindungan anak juga, dan mewujudkan membantu pemerintah untuk kabupaten layak anak. Mungkin kalau di pemerintah mudah ya di jalur empatnya, bagaimana kerja-kerja kita sebenarnya mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten layak anak gitu. Nah, Mm-mm. kemudian juga untuk mungkin yang kesulitan di PETW 3 yaitu dengan aktor sosial, dan juga PETW 2 dengan LSM yang sudah memang tuah dan tumbuh di kabupaten itu gitu untuk diajak Mm-mm. kerjasama. Mungkin itu sih Mbak Deborah. Oke, nah sekarang kita ke Mbak Eka nih. Kalau kita berbicara soal perkawinan anak, bisa dikatakan ketika anak tersebut dipaksa kawin di usia yang sangat muda pasti mengalami yang namanya trauma ya Mbak Eka ya.
Dan hal ini bisa menjadi salah satu penghambat juga untuk orang muda supaya mereka berani memperjuangkan hak-haknya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan supaya orang muda ini bisa tetap berkontribusi baik di masyarakatnya? Baik, terima kasih Kak Deborah. Jadi menyambung dari tadi pernyataannya Mas Riki bahwasanya di Lombok sendiri itu dikenal dengan merari atau kawin lari atau selarian bahasa Lomboknya. Itu sebenarnya pakem adatnya itu si perempuan ini harus bisa menenun atau mampu menenun sekitar 141 tenunan baru boleh kawin lari atau selarian. Sedangkan laki-laki ini harus bisa mengembala sapi atau memelihara sapi sehingga sapi tersebut beranak pinak menjadi puluhan ekor sapi seperti itu. Atau sekitar usianya itu 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk si perempuan. Jadi di sini seringkali disalah artikan atau semakin tren zaman sekarang ini semakin terkikis pakem adat yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi banyak anak muda yang menyalahartikan. Kalau merari itu sebenarnya usia berapapun yang penting lari sudah seperti itu. Padahal dari adat atau pakem adat kita sudah ada aturan-aturan yang harus diterapkan seperti itu. Apa sih peran anak muda dan bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk membantu teman-teman kita ini yang belum paham menjadi paham ini? Banyak sekali hal yang kita lakukan. Seperti misalnya kita mengajak sosialisasi, baik itu melalui media sosial ataupun langsung, baik itu ke sekolah-sekolah dan dusun-dusun yang ada di desa Kediri itu sendiri. Bagaimana cara KPAD sendiri untuk memberi informasi kepada masyarakat atau anak muda tentang kesehatan? Kita punya namanya Posyandu Remaja. Melalui Posyandu Remaja ini, anak muda atau remaja di desa Kediri itu selalu rutin setiap bulan untuk mengecek kesehatannya. Dan juga di sana kita selipkan apa sih dampak-dampak ketika anak muda melakukan perkawinan usia anak itu sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, jadi sampai saat ini merari itu masih berlaku juga ya di daerah Lombok ya dan sekitarnya. Ya, masih banyak sekali yang pernikahan usia anak yang terjadi. Dulu sebelum terbentuknya KPAD itu banyak perkawinan usia anak yang terjadi namun tidak tercatat. Sehingga KPAD terbentuk pada tahun 2016 dan mulailah dilakukan pencatatan-pencatatan tentang berapa sih perkawinan usia anak yang ada di Desa Kediri dan kita selaku KPAD selalu turun lapangan atau memediasi perkawinan usia anak. Itu salah satu langkah kita dari KPAD Kediri untuk mencegah perkawinan usia anak. Kita melakukan mediasi apabila ada perkawinan usia anak itu terjadi, kita pergi ke rumah si laki-laki ini untuk melakukan mediasi. Apa sih sebenarnya kenapa alasan untuk terjadinya perkawinan usia anak itu sendiri? Jadi setelah kita melakukan mediasi, nanti kita memberikan pemahaman bahwasanya perkawinan usia anak ini memiliki dampak-dampak yang negatif bagi kedua belah pihak, baik itu anak perempuan dan juga anak laki-laki, seperti itu. Nanti ketika mediasi kami sudah lakukan, di sanalah kita memberikan segala keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk si anak. Dan tentunya dengan melihat hak-hak anak yang kita ingin terapkan seperti itu. Baik, pastinya jika terjadi perkawinan anak ada dampak-dampak negatif yang terjadi yang tadi Mbak Eka sebutkan ya. Bisa dijabarkan nggak sih Mbak supaya teman-teman orang muda yang mendengar kita juga lewat podcast hari ini bisa tahu ternyata ini loh dampak-dampak negatif ketika kita memutuskan untuk menikah atau kawin muda. Bisa dijelaskan tuh Mbak Eka? Baik, terima kasih. Ini saya akan menjabarkan apa sih dampak-dampak perkawinan usia anak. Mungkin yang baru awal-awal nih sehari menikah ya, senang lah dibilang samawa, apalagi di media sosial seperti itu. Samawa ya guys. Kebanyakan seperti itu. Faktor pernikahan usia anak setelah kita turun ke lapangan adalah mereka ingin diucapkan samawa. Hanya sesimpel itu, mereka ingin diucapkan samawa di media sosial supaya dilihat oleh yang lain seperti itu. Jadi faktornya selain ingin diucapkan samawa yaitu saling ajak. Inilah salah satu
yang sangat wow ketika perkawinan usia anak ini mereka saling ajak antara satu teman dengan teman yang lain. Mereka Mm-mm. saling ajak untuk menikah usia anak. Maka dari itu kami harus menyasar dari siapa sih yang paling didengarkan suaranya dari anak muda ini untuk menyelipkan sosialisasi ataupun menginformasikan tentang dampak-dampak perkawinan anak. Dari Mm-mm. dampak-dampak perkawinan usia anak itu ya, yang pertama itu sudah jelas bahwa hak anak seluruh hak anak yang tadi telah kita sebutkan itu pasti akan dirampas. Seperti hak untuk berpartisipasi, hak untuk bermain, hak untuk sekolah dan lain-lain itu pasti tidak akan didapatkan karena sejauh yang saya temukan di lapangan pada saat si anak ini sudah menikah, mereka itu terputus sekolahnya Hmm. dan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena masih labil ketika si istri juga dan suami ini masih labil itu sering terjadi cekcok bahkan sampai berujung ke perceraian. Kendalanya juga jika si istri sudah memiliki anak kecil ya, dia otomatis akan terhambat kalau dia mau mengambil pendidikan seperti itu ya. Ada yang Ya, seperti itu. Mm-mm. ya, benar sekali. Bahkan semuanya ketika mereka menikah di usia anak, baik laki-laki maupun perempuan ini, mereka terputus sekolahnya. Tidak ada yang melanjutkan ke sekolah. Itu salah satu yang membuat kita sangat miris. Atau hak-hak untuk meraih pendidikan supaya ke depannya mereka memiliki hidup yang layak itu terputus di sana dan juga rantai kemiskinan. Dampaknya rantai kemiskinan. Otomatis si anak yang tadinya waktunya untuk bermain, tidak memikirkan rumah tangga, itu harus memikirkan rumah tangga dan belum bisa bekerja. Itu Hmm. yang akan membuat rantai kemiskinan itu tidak terputus. Selain itu juga mereka sering mendapatkan kekerasan, kekerasan baik fisik maupun psikis. Karena nantinya pada saat mereka sudah menikah dan menyesali pernikahan tersebut, mereka melihat teman-temannya yang bermain, yang melihat teman-temannya yang terus sekolah itu mengganggu psikis mereka. Akan tetapi mereka tidak mampu atau tidak bisa untuk mengulangi hal tersebut. Maka dari itu dari KPAD sendiri selalu tidak pernah gentar untuk menyuarakan stop perkawinan usia anak, baik melalui petisi, sosialisasi, dan kampanye media sosial lainnya. Terima Mm-mm. kasih. Nah, orang muda yang ada di pelosok Indonesia juga kan pasti ada ya yang tergerak hatinya mau berkontribusi untuk memutus yang namanya rantai perkawinan anak ini. Seperti apa sih aksesnya untuk orang muda yang ada di pelosok ini supaya mereka bisa ikut berpartisipasi dan seperti apa Rutgers mensosialisasikannya kepada mereka? Mohon ulang, maaf. Dan seperti apa Rutgers menyosialisasikan kepada orang muda yang ada di pelosok Indonesia ini? Buat Ya, Kak Riki, buat Mas Riki. Oh, oke, terima kasih Mbak Deborah. Jadi Rutgers sendiri punya 3 program yang sedang dijalankan, program besar yaitu Right Here Right Now atau RAHRN2, kemudian Power to Youth dan Generation Gender atau Gen Z. Nah, masing-masing ada di Sulawesi, kemudian ada di Sumatera, ada di NTB, ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, bagaimana sih untuk mengakses anak-anak muda ini agar mengetahui pemahaman bagaimana dampak perkawinan anak, kemudian kalau sudah jadi perkawinan anak tuh bagaimana prosesnya. Nah, seketika di kabupaten itu ada namanya UPTD PPA. UPTD PPA eh, atau unit teknis pelaksanaan dasar untuk perlindungan anak perempuan dan perlindungan anak dan perempuan yang ada Mm-mm. di tingkat kabupaten. Nah, itu di bawah naungan dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Keluarga Berencana atau DP3KB di tingkat kabupaten. Nah, itu adalah proses teknis untuk penanganan dan pelaporan kasus, misalnya kekerasan seksual, kemudian terjadi perkawinan anak, dan jika misalnya di desa sudah punya forum anak desa dan juga forum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, maka prosesnya dulu skema atau sistem pelaporannya itu di desa dulu. Ketika di desa tidak bisa memisahkan atau menunda perkawinannya si anak ini, kemudian kalau misalnya tidak bisa di tingkat desa maka akan dirujuk ke level kabupaten yaitu UPTD PPA seperti itu. Nah, Hmm. untuk Rutgers sendiri selama proses 3 program besar itu ada beberapa misalnya webinar, kemudian juga
ada serial-serial apa namanya bukan podcast ya, kayak semacam webinar lah, webinar dan juga nge-zoom dengan berbagai anak-anak di beberapa apa namanya di daerah gitu. Seperti misalnya baru-baru ini kayak misalnya kita mengadakan youth meeting dengan perwakilan dari beberapa wilayah program Rutgers untuk mendapatkan apa sih yang sudah dibuat oleh anak-anak untuk mencegah perkawinan anak dan kekerasan seksual seperti itu. Kemudian apa sih harapan mereka untuk pemerintah seperti itu. Nah, jadi untuk kalau di pertanyaan tadi Mbak Deborah mengatakan bahwa bagaimana sih anak-anak yang di pelosok gitu ya, yang tidak Mm-mm. tersentuh dengan programnya Reuters gitu. Nah, Iya. yang pasti kalau desanya sudah baik, sudah ada peraturan desa terkait perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, atau punya forum anak desa, atau punya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, kalau yang di Mbak Eka tadi bahwa ada kelompok perlindungan anak desa gitu ya, KPAD. Nah, itu sudah baik sekali untuk bisa melaporkan dan memproses mekanisme alur pelaporan kasus di tingkat desa. Kemudian kalau misalnya desa tidak menyanggupi untuk melakukan penanganan kasus tersebut, baik perkawinan anak maupun kekerasan seksual, nah maka bisa dilaporkan melalui UPTD PPA. Biasanya UPTD PPA punya call center yang Mm-mm. bisa dilaporkan kapan saja gitu oleh pastinya oleh pemerintah desa. Pertama pasti oleh Pak Kadus kalau di desa banget namanya kepala dusun atau kepala RT seperti itu. Oke. Nah, kalau Mbak Eka tadi kan Mbak Eka dari KPAD ya. Untuk Ya, KPAD sendiri nih sudah mencakup wilayah Indonesia bagian mana aja sih, Mbak Eka? untuk KPAD Kediri sendiri baru di 4 desa. Tapi di desa lain seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Riki itu ada namanya PATBM. Sebenarnya kita ini memiliki visi misi yang sama atau tujuan yang sama yaitu untuk pemenuhan hak anak dan melindungi anak di desa maupun di kabupaten kita seperti itu. Jadi untuk KPAD sendiri terletak ada di 4 desa, di 2 kecamatan. Ada Itu di untuk yang wilayah Kediri ya, Mbak Eka ya? ya, kalau saya khusus untuk di wilayah Mm-mm. Kediri. Oke. Kediri bagian Lombok Barat. Kediri bagian Lombok Barat. Ya, Baik. Kalau untuk Mas Riki sendiri nih, Mas Riki, contoh-contoh dukungan yang bisa Ya, diberikan oleh orang muda terhadap korban perkawinan anak, khususnya perempuan nih seperti apa ya, Mas ya? ya sebenarnya eh, yang paling bagus adalah bagaimana kita mempersiapkan komunitas ketika misalnya anak-anak dibelah berhasil dibelas itu bahasa Indonesianya adalah dipisahkan atau ditunda dulu ingin menikah gitu. Kalau perkawinan. bahasanya Mbak Eka ini Mm-mm. teman-teman KPAD mereka tidak mau mengatakan dibelas karena kalau dibelas itu dipisahkan. Tapi mereka mengambil kata diksi lain yaitu di apa namanya ditunda dulu sampai usianya cukup baru menikah gitu. Nah, makanya apa namanya ketika misalnya bagaimana sih dukungan orang-orang muda ini untuk pencegahan, kemudian juga bagaimana ketika sudah terjadi perkawinan anak kepada anak ini sendiri gitu. Support system ya, saling support antara orang muda dengan orang muda atau anak dengan anak. Nah, kita sendiri di desa bersama pemerintah desa membentuk namanya Forum Anak Desa dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Nah, Forum Anak Desa ini petugasnya adalah sebagai pelopor untuk tidak melakukan perkawinan anak, untuk mencegah perkawinan anak, untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan, kemudian juga sebagai eh, pelapor. Jadi ketika misalnya ada bau-bau nih, ada isu-isu mau dinikahkan atau mau Heeh. dilarikan di satu dusun, maka si forum anak ini sudah mulai menggembar-gemborkan atau memberitahu infonya kepada kepala dusun agar Mm-mm. ditindaklanjuti Mm-mm. untuk tidak jadi dibawa lari ataupun kalaupun sudah dibawa lari tahuan maka akan proses namanya mediasi untuk proses pembelasan ataupun penundaan atau pemisahan seperti itu. Nah, Oke. kedua, perannya PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini apa? Nah, mereka adalah kumpulan-kumpulan orang dewasa, orang-orang muda juga di atas usia anak atau di atas usia 18 tahun yang dalamnya ada Pak Kadus, ada pemerintah desa, ada badan pemusyawaratan desa dan badan keamanan desa yang berfungsi untuk mendampingi anak-anak muda ketika proses mediasi karena proses mediasi ini banyak banget tantangan kalau di Lombok sendiri. Misalnya nih dibawain dicegat di tengah jalan, dibawain diancam dan sebagainya itu. Jadi fungsi dari PATBM adalah
untuk melindungi anak-anak muda ini beraksi ketika proses penundaan atau pembelasan yang mau dinikahkan pada usia anak gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah ketika misalnya sudah terjadi anak ini menikah gitu, belum terjadi deh, misalnya mau dilarikan, kemudian setelah dilarikan mereka dipisahkan nih, berhasil oleh anak-anak, oleh pemerintah desa berhasil dipisahkan, kemudian anak-anak ini pulang dengan rasa malu, rasa Kenapa tuh? banyak judgement ataupun banyak stigma-stigma untuk anak tersebut. Ya karena mereka menganggap bahwa masyarakat yang belum menerima informasi terkait bahaya perkawinan anak, mereka menganggap bahwa mereka adalah pengantin yang gagal gitu. Nah, Oh, ini seperti pentingnya itu. anak muda di sini adalah Mm-mm. ya betul. Jadi pentingnya anak muda di sini dan forum anak dan juga teman-teman remaja yang ada di desa di sini adalah mempersiapkan lingkungannya. Kita juga bersama pemerintah desa sedang mempersiapkan lingkungannya, bagaimana lingkungan yang ramah dan juga menerima ketika anak perempuan, karena ini ya berhubungan dengan gender, pasti anak perempuan yang akan kena label apa namanya perkawinan yang gagal gitu atau pernikahan yang Mm-mm. gagal atau Mm-mm. pengantin gagal gitu. Nah, bagaimana mempersiapkan si masyarakat ini agar tidak mengejas ataupun melabel sebagai pengantin gagal, karena ketika misalnya mereka dilabel, karena mereka kena sanksi sosial dan lain sebagainya dari masyarakat yang karena norma mereka masih kaku terkait bahaya perkawinan anak ini, maka yang terjadi adalah anak-anak akan merasa, anak yang dipisahkan ini terkhususnya perempuan akan merasa mentalnya down dan kemudian Mm-mm. stres. Nah, disitulah fungsi dari si orang muda dan remaja ini dan anak ini yang tergabung di FAD dan PTBM mendampingi, memberikan konseling, kemudian mendampingi, dan ketika misalnya membutuhkan bantuan profesional, maka mereka akan melaporkan ke UPTD PPA tadi, kemudian Mm-mm. UPTD PPA menganalisis bersama psikolognya, kemudian ketika terjadi misalnya dibutuhkan rumah aman tidak untuk sementara waktu di desa atau dusun tersebut si anaknya ini, maka anak ini akan dirujuk ke rumah aman milik dinas sosial gitu. Mm-mm. Seperti itu, Mm-mm. Mbak. Jadi perannya anak muda ini sebenarnya banyak sekali. Ada di preventif, promotif dan kuratif gitu. Jadi pencegahan, kemudian promosi agar tidak Mm-mm. terjadi, kemudian juga penanganannya seperti itu untuk kasus perkawinan anak yang ada di khususnya di Lombok. Nah, ngomong-ngomong tentang promosi ya, anak terus orang muda juga dikerahkan supaya perkawinan anak ini semakin berkurang bahkan bisa ini ya, bisa menghilang gitu ya dari Indonesia. Kita berharapnya seperti itu ya. Karena banyak sekali resiko yang akan dialami ketika perkawinan anak terjadi. Nah, kalau menurut laporan statistik nih ada catatan pengguna media sosial di Indonesia tahun 2020 ini kan paling banyak usia rentang 25 sampai 34 tahun. Yang mana ini mereka termasuk di dalam golongan muda ya. Gimana sih Ya, media sosial yang masif saat ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk kampanye dampak perkawinan anak? ya. Tentunya peran media sosial saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu kita dari kaum muda mengkampanyekan pencegahan perkawinan usia anak. Karena kebanyakan anak muda sekarang lebih asik dengan gadgetnya daripada Mm-mm. lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, cara alternatif yang kita lakukan adalah mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak melalui media sosial. Itu yang paling alternatif dan sering sekali lebih efektif menurut saya itu melalui media sosial. Karena setiap hari anak muda memegang gadget, saat mereka membuka gadget ada sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak nih, jadi lebih efektif gitu. Itu aja sih dari saya. Lebih Silahkan Mas aware Riki. gitu ya tentang Ya, bahaya perkawinan anak. Kalau dari Mas Riki gimana nih Mas? Ya, sebenarnya efektif banget ya ini apa namanya media sosial gitu. Tapi kita lihat juga eh, bagaimana di desa gitu ketika kita terjun di desa itu ada lapisan masyarakat yang beragam gitu. Orang muda, ada anak, ada orang dewasa dan orang tua gitu. Jadi ketika mungkin kita ingin apa namanya mempromosikan atau mengkampanyekan atau membuat campaign melalui media sosial, maka tujuannya adalah orang muda yang pastinya remaja, anak dan orang muda ini adalah yang suka banget pegang handphone gitu ya atau smartphone gitu. Seperti kata di mereka katakan ya bahwa ketika kita ingin menyasar
anak muda, remaja, dan anak, maka kita bisa menggunakan media sosial sebagai campaign ataupun media untuk berkampanye gitu. Nah, Rutgers sendiri di Lombok atau tim Lombok sudah melakukan kampanye bersama Forum Anak Desa dan juga PATBM untuk memperingati ketika itu adalah Hari Sumpah Pemuda, bagaimana mereka mengambil momen itu untuk berkampanye di sosial media, misalnya membuat konten kreatif di TikTok, kemudian juga mengupload apa namanya dampak-dampak perkawinan anak melalui drama video di YouTube, kemudian juga melalui Facebook. Jadi ketika mereka survei gitu bersama tim Rugis Lombok, survei terkait apa sih yang digunakan, media apa sih yang sering digunakan oleh teman-teman remaja dan orang muda dan orang desa yang selama ini gitu. Ternyata hasil survei mini tersebut menunjukkan bahwa yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, kemudian YouTube. Nah, maka dari survei tersebut kita mencoba bagaimana jalur ataupun media yang digunakan adalah media sosial sebagai salah satu jalan ninja ya untuk Jalan mensosialisasikan ninja. atau Jalan mengkampanyekan ninjaku. terkait dampak-dampak perkawinan anak Iya. khususnya untuk orang-orang muda dan anak-anak gitu. Nah, Mas Riki, Mbak Eka, kita podcast hari ini kan merupakan bagian dari rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau 16 HAKTP nih ya. Seperti apa sih output yang diharapkan baik Betul. oleh Mas Riki maupun Mbak Eka nih dari orang muda? Seperti apa? Dari Mbak Eka dulu, setelah itu Mas Riki deh. Ya, terima kasih Mbak Deborah. Jadi harapan atau output yang diinginkan anak muda adalah di mana anak muda dan orang tua sama-sama bersinergi untuk lebih aktif lagi atau mampu melibatkan anak muda dalam segala hal. Jadi kami anak muda mampu disetarakan, tidak didiskriminasi dan suara kami tidak dibungkam. Jadi kami juga berhak untuk bersuara dan kalau bukan anak muda, siapa lagi yang akan mencerdaskan bangsa ini? Terima kasih. Setuju, setuju banget. Setuju banget sama Mbak Eka. Kalau Mas Riki gimana nih Mas nih? Iya, sebenarnya tidak jauh dari Mbak Eka ya. Karena saya adalah field officer untuk youth empowerment ya. Bagaimana apa namanya mendampingi teman-teman muda untuk bisa Bersuara. bersuara, kemudian untuk bisa mengeklaim haknya di ruang publik, termasuk hak-hak kesehatan seksual dan reproduksinya yang sangat berhubungan sekali dengan kekerasan ya, termasuk kekerasan seksual. Jadi harapan saya adalah dengan adanya 16 HKTP ini yang dimulai dari mulai November sampai Oktober nanti, harapannya sih kita bisa meningkatkan solidaritas untuk berkolaborasi karena penting sekali nih kolaborasi yang setara antara orang muda dengan orang dewasa untuk mewujudkan desa, kabupaten maupun negara yang tanpa kekerasan seperti itu. Karena kekerasan di beberapa daerah masih dianggap lumrah ya, baik itu kekerasan Mm-mm. verbal maupun kekerasan fisik, psikologis dan kekerasan seksual gitu. Jadi harapannya sih adanya solidaritas yang terbangun antara orang muda, orang dewasa dan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi secara setara gitu. Mungkin itu Amin. aja. Amin ya. Untuk harapan dari Mbak Eka, Mas Riki ini tentu juga merupakan harapan kita bersama ya, supaya Indonesia bisa terbebas dari yang namanya kekerasan, perkawinan anak yang memang belum seharusnya seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Riki Ramdhani selaku Field Officer Youth Empowerment Rutgers Indonesia dan juga untuk Mbak Eka Septiana sebagai Ketua KPAD Kelompok Perlindungan Anak Desa Kediri atas waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita di podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now too, Generation Gender. Dan untuk ide, masukan bisa Anda kirimkan melalui email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jangan lupa untuk ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tania, pamit. Salam.
Baru saja kamu simak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia. Power to Youth, Right Here Right Now 2, dan Generation Gender.